Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Charlie Wade bab 51 sampai bab 55. Restoran milik Douglas yang baru dibuka terletak di kawasan pengembangan kota Aurus Hill. Kawasan ini lumayan jauh dari pusat kota. Daerahnya luas namun masih jarang penduduknya. Charlie sedikit bingung mengapa Douglas memilih lokasi ini untuk membuka restorannya. Namun, menurut Claire, beberapa perusahaan besar telah berinvestasi tanah di kawasan ini. Termasuk perusahaan multinasional Foxconn. Bisa ditebak, kawasan ini akan segera ramai. Douglas sangat jeli melihat peluang ini. Dia berani membuka restoran di sini mulai dari sekarang. Restoran Douglas berada di tepi jalan baru yang lebar. Bangunan 2 lantai yang berukuran tidak kecil. Nama restorannya adalah The Champ, dengan konsep sedikit artistik. Saat Charlie mengendarai mobil ke pintu restoran, sudah ada deretan mobil yang diparkir di sana. Beberapa orang berdiri di depan mobil BMW emas sambil merokok dan mengobrol. Charlie mengenali mereka, semuanya adalah teman sekelas di universitas. Tapi dia tidak berteman dengan mereka. Charlie juga masih ingat pria yang tampaknya menjadi ketua grup itu, namanya Clinton Tucker. Seorang anak dari keluarga yang terkenal kaya. Dia saat itu selalu berusaha mendapatkan Claire, tapi Claire tidak peduli dengannya. Pada saat ini, Clinton sedang bersandar di sisi mobil BMW emasnya, menerima hujanan pujian dari teman-teman sekelasnya. Beberapa temannya mengomentari mobil BMW yang baru dibelinya dan memuji, "Hey Clinton, kamu juara. Ini baru beberapa tahun sejak lulusan, dan kamu sudah bisa membeli sebuah BMW. Sepertinya ini jenis BMW 540, kan? Yang tertinggi di seri 5. Clinton tertawa lebar, "Oh, 540 ini harganya hanya 700,000 sampai 800,000 yuan. Ini bukan apa-apa. Apa, model 540 ini adalah mobil impor paling mahal dari seri 5. Hei, aku ingin membeli BMW 1 seri seharga 200.000 yuan. Tapi aku bahkan tidak punya uang cukup untuk uang mukanya saja. Bro Clinton, mobilmu pasti sangat cepat, kan?" Clinton menjawabnya, "Sangat cepat, akselerasinya lumayan bagus. Kamu tidak akan bertemu lawan di jalan raya. Luar biasa, andai saja saya bisa membeli mobil BMW. Pacarku selalu meremehkanku setiap hari. Sangat menyebalkan." Pada saat ini, seseorang melihat sebuah BMW lain datang. Dia berkata dengan terkejut, "Nah, ada teman sekelas kita yang membawa BMW juga, astaga. Itu kan Charlie pecundang, di sampingnya ada Claire. Sial, pecundang itu mengendarai BMW. Itu pasti mobil Claire." Clinton yang juga melihat Charlie mengendarai mobil, berkata dengan muram, "Ternyata pecundang itu yang datang. Sialan, dia benar-benar beruntung." Saat itu, dia bertanya, "Hei, seri apa yang dia kendarai?" Tepat pada saat ini, Charlie telah tiba dekat mereka. Dia memutar mobil dan parkir di tempat parkir. Clinton melihat tanda 520 di tanda belakang. Dia tersenyum menghina, 520. Model terendah di seri 5. Hanya seorang pecundang yang mengendarai model ini." Pria di sampingnya langsung mengangguk dan berkata, "Bro Clinton, seri 5 milikmu lebih bagus dari seri 5 termurah. Mobilmu tentu lebih hebat bukan?" Clinton mendengus dingin dan berkata, "Satu mobilku bisa untuk membeli 2 mobil miliknya." Clinton memang luar biasa. Saat Charlie memarkir mobil, Claire dan Lauren berjalan lebih dulu. Para laki-laki itu melihat mereka dan menyapa, "Oh, 2 wanita cantik kita sudah datang." Claire dan Lauren menyapa semua orang dengan sopan. Clinton memandang Claire yang terlihat lebih cantik sekarang. Hatinya bergetar. Sial, saat kuliah, dia mati-matian mengejar Claire, tetapi gadis itu mengabaikannya. Sekarang, dia telah menikah dengan seorang pecundang yang tinggal menumpang di rumah keluarganya. Tuhan benar-benar buta. Memikirkan ini, dia mencemooh, "Oh, Charlie, kamu menikah dengan Claire. Hidupmu menjadi jauh lebih baik sekarang. Kamu sudah bisa mengendarai BMW. Apakah keluarga Claire yang membelinya? Kamu punya cara pintas untuk menjadi kaya." Claire menjadi tidak senang saat mendengar kata-kata itu. Lauren langsung menyambarnya, "Clinton, kamu salah. Charlie yang membeli mobil ini." "Hah?" Clinton mencibir, "Luar biasa, dia bisa membeli BMW seri 5. Dia sengaja memprovokasi Charlie, "Hei Charlie, jalanan di kawasan pengembangan ini sepi. Lurus dan lebar, bagaimana kalau kita adu cepat?" Charlie dongkol, melihat Clinton yang sinis. "Bisakah tidak menggangguku? Saya tidak ada urusan denganmu, juga sebaliknya. Lagi pula, tentu saja mobilku yang lebih cepat. Mobilku BMW 760, model paling mahal dan tercepat. Kalau berlomba adu cepat, saya merasa seperti semena-mena." Clinton mengira Charlie takut. Dia berkata sinis, "Oh, Charlie, mengapa kamu masih saja menjadi pengecut dari dulu? Apa yang kamu takutkan? Bensinmu tidak akan habis karena balapan. Aku akan mengisikan tangki bensinmu sampai penuh nanti." Lauren menentang tidak puas, "Hei, Clinton, apa maksudmu? Mobilmu adalah BMW 540, dan milik Charlie adalah 520. Kekuatan mesinnya jauh berbeda, jelas tidak seimbang." Clinton mengangkat bahu, yang lebih penting kemampuan dan keterampilan mengendara. Mobil bagus belum tentu cepat, ada pengaruh keterampilan dan nyali.
Saya ingin tahu apa Charlie punya nyali adu cepat dengan saya. Saya paham kalau Charlie takut bertanding, pecundang yang tidak bisa apa-apa, semua orang tahu. Beberapa pria lain jadi gema, benar. Jika takut, bilang saja. Tidak usah malu. Charlie tidak marah, justru tertawa. Clinton, kurang seru bertanding jika tidak bertaruh. Balapan ini bakal lebih seru kalau ada hukuman bagi yang kalah, supaya tidak membosankan. Oke, Clinton berpikir Charlie sudah masuk perangkapnya saat dia mengajak taruhan. Dia kira Charlie sedang menggali kuburannya sendiri, jadi dia berkata, yang kalah berlutut dan bersujud pada yang menang. Bagaimana? Charlie menggelengkan kepalanya kurang setuju, ini terlalu kekanak-kanakan, kita sudah dewasa. Membosankan. Saat itu, Douglas, dengan setelan jas rapi, keluar dengan seikat besar petasan. Melihat Charlie datang, dia melangkah maju bersemangat dan berkata, "Hai Charlie, kamu sudah sampai." Charlie mengangguk, tersenyum padanya. "Selamat untuk pembukaan toko barumu, Douglas." Douglas tersenyum, "Terima kasih, saudara." Clinton berkata dingin saat ini, "Charlie, jangan mengubah topik pembicaraan. Sebutkan taruhan apa yang menurutmu cocok." Douglas bertanya penasaran, "Ada apa ini? Apa yang kalian lakukan?" Charlie sedikit tersenyum, melihat seikat besar petasan di tangan Douglas. "Douglas, berapa banyak petasan yang kamu punya?" 30.000. Douglas menjawab sambil tersenyum, "Set petasan ini tidak murah. Aku menghabiskan uang lebih dari 601 set." Charlie mengangguk dan berkata kepada Clinton, "Oke, ayo kita adu balap. Yang kalah akan memasukkan seikat petasan ini ke dalam mobilnya dan menyalakannya." Cocok. Clinton tidak bisa menahan kegembiraan saat mendengarnya. Mobilnya 540, dan mobil Charlie 520. Sehebat apa Charlie berusaha, dia tidak akan menang. Dia terlalu berani bertaruh dengan taruhan besar pada dirinya sendiri. Jika 30.000 petasan dinyalakan di dalam mobil, ini buruk. Interior, kursi, konsol akan meledak berantakan. Charlie yang sedang mencari kematiannya sendiri. Dia akan benar-benar mempermalukan Charlie. Clinton mengangguk tanpa ragu-ragu, dan berseru, "Semua jadi saksi. Saya dan Charlie akan adu cepat. Yang kalah harus meledakkan seikat petasan ini di dalam mobilnya. Jika ada yang melanggar taruhannya, seluruh keluarganya akan mati." Clinton menyumpah. Beberapa pria mulai mencemooh. Teman-teman lain yang sudah berada di lantai atas bergegas keluar. 20 atau 30 orang sudah berkumpul di depan pintu ingin menonton pertunjukan. Semua orang menganggap Charlie bodoh, beraninya 520 mengajak bertanding 540. Jalanan di sini lurus, tidak ada hubungannya dengan keahlian. Sepenuhnya tergantung pada kinerja mesin. Sekalipun pembalap Schumacher membawa 520 milik Charlie, dia tidak akan lebih cepat dari 540. Tampaknya BMW 520 baru miliki Charlie akan segera terbakar. Claire membujuk Charlie, "Charlie, jangan terpengaruh olehnya, dia sengaja mempermainkanmu. Tidak perlu bertanding dengannya." Charlie tersenyum kecil, "Jangan khawatir istriku, suamimu tidak akan kalah." Clinton tertawa, "Oh, Charlie, saya mengagumi nyalimu. Hahaha, ayo berhenti omong kosong, langsung saja berlomba." "Oke." Charlie mengangguk. "Bagaimana aturannya?" Clinton menunjuk persimpangan di ujung jalan dan berkata, "Dari sini kita menuju persimpangan itu. Lalu berbalik kembali kemari. 1 putaran, siapapun tiba duluan dia yang menang." Oke, Charlie tersenyum. Clinton bersemangat, "Kalian jadi saksi. Kita mulai." Dia masuk ke BMW 540-nya dan melaju ke titik start. Charlie mengabaikan Claire dan membawa mobil ke sisi mobil Clinton. Kedua mobil sudah sejajar. Seseorang memberi aba-aba, "Aku akan menghitung mundur untuk kalian." "Oke." Clinton tertawa, "Mulailah." Charlie mengangguk dan menyalakan mode sport BMW 760-nya. BMW 760, menggunakan mesin berkapasitas 6,6 liter, dengan 585 tenaga kuda. BMW 540 di sebelahnya menggunakan mesin kapasitas 3,0 liter, dengan 340 tenaga kuda. Penggeraknya 2 kali lebih kecil dari 760. Tenaganya lebih buruk 245 tenaga kuda. Bisa dibilang ini tidak sebanding. Namun, Clinton tidak tahu bahwa 520 milik Charlie sebenarnya adalah 760. Dia menyangka dia sudah menang. Teman yang menghitung mundur berteriak penuh semangat, "Siap. 3, 2, 1, go." Clinton langsung menginjak pedal gasnya dalam-dalam. Dia tahu Charlie akan kalah. Dan dia ingin membuatnya lebih dramatis. Jadi, mencoba secepat yang dia bisa. Tidak terduga-duga, di sebelah kanannya, ada bayangan hitam melesat lebih cepat. Meninggalkannya jauh di belakang dalam sekejap. Itu BMW 520 milik Charlie. Clinton hampir tidak bisa mempercayai apa yang sedang dilihatnya. Ya ampun, bagaimana bisa? Ini mustahil. BMW 520 milik Charlie hanya 184 tenaga kuda, sedangkan mobilnya 340 tenaga kuda. Hampir 2 kali lipat. Mengapa bisa melesat mengalahkan mobilnya begitu mudah? Teman-teman mereka yang menyaksikan juga tercengang. Mereka awalnya mengira Charlie akan kalah. Tidak ada yang menyangka Charlie, bagai anak panah yang lepas dari tali busur, langsung meninggalkan Clinton jauh di belakang. Sebelum Clinton sampai di setengah putaran, Charlie sudah berbalik di persimpangan. Saat Clinton hendak memutar, Charlie sudah tiba di titik start. Charlie yang menang, dan itu dimenangkannya dengan selisih waktu besar. Clinton sudah berbalik dan kembali, Charlie sudah lebih dulu. Dia hampir pingsan. Apa yang sedang terjadi? Sejak kapan BMW 520 bisa melewati BMW 540?
Tidak, bajingan ini pasti telah memodifikasi mobilnya. Sialan, beraninya dia menggunakan mobilnya yang sudah dimodifikasi untuk berlomba dengan saya. Bajingan, dia mengertakkan gigi dan mengendara kembali ke kerumunan. Charlie sudah bertepuk tangan dengan Claire untuk merayakan. Teman-teman sekelas mereka tercengang, belum mengerti mengapa 520 Charlie begitu cepat. Clinton menghentikan mobil, keluar dengan marah dan berteriak, "Charlie sialan. Kamu mengendarai mobil yang sudah dimodifikasi, bukan? Taruhan ini tidak adil, mobilmu jauh lebih cepat dari mobilku. Kamu beraninya mengajakku taruhan." Charlie mencibir, "Hei, Clinton. Kamu tadi bilang spek mobil tidak penting, lebih penting keterampilan dan nyali. Kamu sudah kalah, sekarang ingin ingkar janji taruhan." Tidak, ekspresi panik terpancar dari wajah Clinton. Dia bersikeras, "Kamu yang menipuku, bukan aku." Lorin berkata dengan nada menghina, "Clinton, kamu benar-benar menjijikkan. Jangan lupa sumpah beracun yang sudah kamu katakan. Jika ada kalah dan melanggar taruhan, seluruh keluarganya akan mati." Itu benar, teman-teman sekelas yang menunggu kekalahan Charlie sekarang tidak puas dengan Clinton. Mereka sekarang melihat bahwa Clinton tidak mau kalah dan tidak mau menepati janjinya. Beraninya tadi menyumpah, seseorang memekik, "Clinton, kamu membosankan. Semua orang menjadi saksi, kamu yang memulai mengajak adu balap dengan Charlie. Dan menyumpah, yang kalah dan melanggar taruhan seluruh keluarganya akan mati. Sekarang kamu melakukan kebodohan ini. Apakah kamu benar-benar menginginkan keluargamu mati daripada memenuhi taruhan?" "Ya," seorang wanita berkata, "Clinton, semua orang tadinya menganggap kamu pria jantan dan bertanggung jawab. Tidak disangka, kamu telah berubah menjadi pecundang yang berani membalikkan kata-katamu sendiri." Kawan lain berkata, "Saya jadi tahu orang semacam apa Clinton ini. Dia seorang pecundang dengan standar ganda. Jika Charlie yang kalah, dia pasti tidak akan melepaskan Charlie. Sekarang dia kalah, dan berubah menjadi bajingan. Dasar sampah." Wajah Clinton berubah pucat. Sebetulnya, baru sebulan dia membeli mobil ini. Membelanjakan kurang lebih 700.000 yuan. Jika 30.000 petasan itu benar-benar dilempar ke dalam mobilnya, akan membakar seluruh isinya sampai hancur. Mobil ini begitu berharga bagi dirinya. Dia tidak akan membiarkan ada goresan atau debu menempel. Bagaimana dia rela melemparkan petasan dan menyalakannya? Namun, banyak teman sekelasnya menatapnya menunggu. Mereka akan meninggalkannya jika dia tidak memenuhi taruhan. Kalaupun berusaha mendekat lagi, mereka pasti tidak akan menyukainya lagi di masa depan. Bahkan mereka akan menyebarkan cerita bahwa dirinya telah kalah bertaruh. Dan lebih senang melihat keluarganya mati daripada menanggung taruhan setelah kalah. Hatinya terguncang. Jika dia tidak menyalakan seikat petasan itu, reputasinya akan hancur. Tiba-tiba Charlie memecah keheningan, "Clinton, kita adalah teman sekelas. Kamu tidak perlu serius mengenai ini. Mobilmu mahal, jika tidak mau, tidak perlu membakar petasan itu." Clinton menghela napas lega, teman-teman mereka segera membicarakannya, "Aha, ternyata Charlie pria sejati." Kasihan Clinton. Ya, Charlie mengerti Clinton adalah pecundang, jadi dia memberinya langkah mundur. Harga diri Clinton tiba-tiba meledak, dan dia benar-benar emosi, "Siapa bilang aku pecundang? Mana petasannya? Berikan padaku. Karena aku sudah bertaruh, tentu saja aku akan menepati taruhan." Pada saat ini, Charlie menunjukkan senyum kemenangan jahat di sudut bibirnya. Clinton sudah kehilangan akal sehatnya. Dia tidak ingin dipermalukan oleh sampah seperti Charlie di depan teman-teman sekelasnya. Jadi dia mengabaikan hatinya, mengambil petasan dari tangan Douglas lalu melemparkannya ke dalam mobilnya. Dia mengambil korek api, meraih sumbu petasan, dan berkata dengan dingin, "Aku tidak butuh simpati Charlie." Mengatakan itu, dia segera menyalakan korek api. Petasan menyala dan meledak di dalam mobil. Awalnya tidak terlihat ada api, tak lama mobil sudah dipenuhi dengan asap putih tebal. Suara petasan yang terus-menerus membuat hati Clinton berdarah. Namun semua teman-teman yang menonton menjadi heboh. Banyak yang mengeluarkan ponsel dan merekam video. Mereka mengunggah video seluruh kejadian ke akun media sosial mereka. Banyak netizen bisa melihat pertunjukan langka ini. 30.000 petasan terus meledak. Tak lama kemudian jok BMW 540 sudah terkoyak. Jok-jok dipenuhi banyak spons yang mudah terbakar. Bubuk mesiu petasan terbakar nyala api dan langsung membakar jok. Ledakan petasan sebanyak itu membakar mobil, bagian dalam mobil dipenuhi asap putih. Api tidak begitu terlihat dari luar. Saat petasan hampir habis dan asap mulai buyar, nyala api di dalam terlihat membesar. Seluruh mobil terbakar. Semua teman sekelas di tempat kejadian berteriak. Clinton memekik ketakutan, "Persetan dengan api. Cepat padamkan api." Dia awalnya berpikir bahwa seikat petasan paling parah hanya membakar kursi dan interior. Tidak menghabiskan puluhan ribu, atau bahkan ratusan ribu, untuk memperbaiki mobilnya ke keadaan semula. Namun, tidak pernah terbayangkan petasan akan membakar seluruh mobil. Dia berteriak untuk memadamkan api, tetapi tidak ada yang bisa membantunya dengan tangan kosong. Dia buru-buru menghubungi 119, dan menyaksikan api semakin besar. Saat mobil pemadam kebakaran datang, hanya tersisa rangka BMW 540 yang sudah terbakar habis. Bahkan rangkanya tidak menunjukkan bahwa sebelumnya ini adalah BMW. Clinton merosot di tanah, putus asa menyaksikan BMW kesayangannya berubah jadi puing. Hatinya terkoyak. Jika tahu ini akhirnya, dia tidak akan mengambil inisiatif mengganggu Charlie. Bersaing dengannya hanya bunuh diri. Dia bukan hanya kehilangan wajah, tetapi juga kehilangan mobil kesayangan. Douglas tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya, tapi dia pikir ini lucu.
Jadi dia mengacungkan jempol untuk Charlie. Setelah itu, dia berkata kepada Clinton, "Clinton, jangan terlalu sedih. Ayo masuk dan makan-makan." Clinton mencari alasan untuk pergi, tetapi itu akan menjadi terlalu mudah bagi Charlie, bajingan. Tidak peduli, mobilnya sudah hancur di tempat ini. Dia harus memiliki yang baru. Lalu, dia berdiri dan berkata dengan tenang, "Aku biasa saja. Hanya sedikit kalah." Beberapa teman sekelas menyanjungnya, "Clinton, kamu sangat kaya, BMW itu mudah bagimu." Ya benar, bagi Bro Clinton, itu seperti skuter murah. Semua orang tahu Clinton ingin menyelamatkan mukanya, jadi dia berhenti tidak menyebutkan masalah ini. Mereka mengikuti Douglas untuk upacara pembukaan. Di ruangan, beberapa meja dan jamuan makan telah disiapkan di lobi. Ada panggung kecil di depan, dengan spanduk bertuliskan, "Reuni sekelas dan pembukaan restoran." Bersambung,